Aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang nonton. Ini adalah edisi spesial. Kalau teman-teman udah nonton yang namanya playlist Mikir Filosofis, nah suka paling sering sama Antonius Arif sih, tapi juga pernah sama Bu Rita, Pak Irwan pernah gitu ya. Kemudian sama adik kelasku kuliah, adik Dinar Dinata pernah juga. Nah ini ide baru ya, mau ketemu sama artis Bandung ini. Namanya Mbak Lia Harlianti. Nah, Mbak Lia Harlianti ini kondang sebagai konsultan bisnis UKM, setahu saya ya, usaha kecil miliaran. Punya kelas-kelas bisnis, terutama kelas-kelas bisnis untuk ibu-ibu, sebagai para owner. Nah, tapi kita nggak mau ngomongin cara berbisnis ya, itu kalau silakan ikut kelasnya aja. Tapi kita mau ngomongin tentang ya tentu saja aspek filosofis lah dari bisnis gitu. Mana loh, Mbak Lia? Kita ngobrol santai aja, Mbak Lia, Mbak Lia. Ya, Mas Ted, setuju. Matur nuwun ya, sudah diundang ke sini. Aku jadi ini lingsem. Lingsem ya, Pak? Malu. Bahasa apa itu lingsem? Bahasa Jawa. Wah, aku baru denger lingsem, aku juga baru denger lingsem. Malang kali ya, spesifik Malang gitu ya. Mungkin ya, mungkin. Oh, iya. Oke. Nah, tapi mungkin ini dulu lah, kenalan dulu ya. Mbak, kalau ini diposting di akunku pasti ya, yang subscribe udah kenal aku kan. Tapi kalau Mbak Lia mungkin boleh kenal, boleh menggali dikit ya Mbak Lia ya. Mbak Lia nih sekarang aktivitasnya apa, kemudian ya apa ya, mungkin poin-poin penting yang memudahkan untuk mengenal Mbak Lia dalam pikiran itu kira-kira apa aja gitu. Oh, poin penting ya, apa ya? Pertama, namaku cuma satu kata, Herlianti. Oke. Nah, cuman karena kayak Madonna gitu kan cuma satu kata ya. Bintinya ada tapi nggak masuk akte ya. Iya, Soeharto gitu kan satu nama, Soekarno satu nama. Jadi nama-nama orang beken gitu. Nah, cuman karena kepanjangan jadi dipanggilnya Lia dari kecil. Nah, kenapa Lia Herlianti itu? Karena pada waktu pas nulis buku pertama bareng Mbak Muri Handayani itu kan nulis itu toh resep ampuh membangun sistem bisnis online, diterbitkan sama Billionaire Store. Pakai Lia Herlianti aja, Mak. Gini. Ya wis lah, aku setuju dengan nama pena itu. Nah, sampai sekarang ternyata intinya gitu. Terkenalnya jadinya Lia Herlianti. Gitu. Terus asli Malang. Pindah ke Bandung itu tahun 2018 ya. 2018 sampai sekarang. Anak 3, laki-laki semua. Terus kesibukan di rumah aja. Di rumah aja, jadi ibu rumah tangga, nyambi, ngajar, nyambi, nulis. Di rumah aja tapi kayaknya kok enak ya. Di rumah aja tapi duit datang gitu. Amin, insya Allah. Itu nanti gitu. Poin ini berarti menarik. Poin ini berarti ada bahasan di buku yang mau kita bahas tuh mungkin udah nggak relevan apa harus berkembang gitu. Terus apa lagi? Ceritain dong. Itu apa namanya, sekolah di Belanda, ceritain dong. Iya, aku nggak ngerti ya kok bisa gitu, itu takdir lah. Jadi kuliah di Haarlem, Belanda, jurusan International Business Management Studies. Jadi memang dari kuliah itu sudah itulah baca case studies perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah, ketika sampai sini, aku nggak mau kerja di korporasi. Alasannya karena aku nggak mau hidupku diatur orang lain gitu ya, biasa. Jiwa-jiwa rebel. Jiwa-jiwa rebel, oke. Maksudnya kayak enggak, kayaknya pasti bisa deh bekerja tanpa harus ikut orang gitu.
harus ikut orang. Dan Bandung itu dia iklimnya kan memang kayak gitu ya. Bandung kan banyak UKM kecil yang kayak industri, bukan sampai industri, jadi kayak misal bisnis rumahan, tapi pelanggannya banyak, terus lumintu gitu loh Mas, orderannya tuh ada terus gitu tiap hari. Jadi mereka tuh misalnya karyawannya 1, 2, 10 gitu. Tapi memang iklimnya tuh, iklim wirausahanya tuh ini banget lah, mendukung banget. Makanya aku nggak mau pulang ke Malang karena ya wis lah, sudah cukup lah di Malang dari lahir sampai SMA gitu di Malang, pengen ke Bandung. Ya alhamdulillah memang prosesnya agak lama ya, maksudnya sempat juga jadi karyawan, belajar banyak selama jadi karyawan itu, dan akhirnya bisa menuangkan apa ya yang sudah aku dapatkan lah, saripati dari selama jadi karyawan, terus habis itu saripati selama bisnis sendiri dan misalnya tutup gitu kan, terus jadi konsultan juga gimana gitu. Jadi benar-benar yang aku bantu memang ibu-ibu rumah tangga, karena banyak mereka yang potensinya kok gede Mas, maksudnya dirimu nggak akan menyangka mereka itu ya, walaupun tasnya nggak branded, sepatunya ya 200.000 gitu ki akeh banget. Wah, menarik ini. Jadi misalnya bisnisnya apa misalnya? Bisnisnya kebanyakan bisnis online kan. Jadi misalnya distributor dari merek apa, itu sudah beranak pinak, itu udah kayak dia tuh menciptakan MLM sendiri, kayak gitu ya, tapi bukan MLM. Jadi dia punya banyak dari mereka itu punya jaringan-jaringan sendiri, menggurita. Dan jaringannya itu menggurita banget, dirimu nggak akan nyangka. Kayak, wong iki keuntungannya bisa ratusan juta sebulan. Nggak ngapa-ngapain. Keuntungan gitu. ya? Keuntungan ya? Mas. Keuntungan. Jadi itu benar-benar yang aku yakini dari awal bahwa semua itu bisa, pasti bisa. Itulah kenapa dari awal aku bilang usaha kecil tuh ya miliaran. Nggak apa jenenge, nggak kudu kantornya megah di tengah kota, nggak kayak gitu. Udah bukan zamannya terlalu show off tapi tiba isunya kopong gitu loh, kan sudah banyak yang kayak gitu. Dan nggak kayak gitu. Kita gimana caranya kita genuine asli dengan prioritas kita, apa yang kita anggap penting. Kita anggap penting misalnya di rumah, ya wis apa caranya iso sogeh tapi nak omah gitu. Tetap ngurus anak tapi sogeh. Nah, kan gitu. Oke. Nah, tapi menarik ini. Itu kan bisa dibilang klienmu ya berarti ya? Ya teman-teman lah, klienmu ya, alumni ya. Nah, pertanyaannya kok kamu lebih memilih jadi gini, kok sorry tak balik dulu temen dulu. Kok mereka masih merasa perlu belajar apalagi ikut training gitu, padahal udah kayak gitu. Apa problemnya gitu? Apa challenge-nya? Iya, challenge-nya mereka di manajemen ya. Karena kan misalnya mereka mengawali dengan 1-2 orang sampai 5 orang reseller. Habis itu berkembang jadi 50 reseller, jadi 500 reseller. Mereka butuh manajemen diri, manajemen emosi, terus bagaimana mereka menghandle orang-orang ini, ke-leadershipan, maksudnya kepemimpinan di mereka itu harus diasah. Ada yang biasanya nggak bisa nyuruh, jadi harus bisa nyuruh, yang nggak punya SOP. Pokoknya semua alhamdulillahnya tuh yang sudah aku alami duluan itu jadi kanggo gitu loh, jadi bermanfaat buat mereka. Jadi alhamdulillah kepake lah, nggak. Dan aku percaya pada potensi orang-orang ini kan, maksudnya dengan kepercayaan itu mungkin mereka juga percaya balik ke aku gitu loh. Bahwa ya wis nek Mbak Lia ini nggak, orangnya misalnya nggak apa ya genuine tadi lah istilahnya. Aku nggak ngomong kosong yang misalnya oh ya ini gini tapi aku mau lakukan hal itu kayak gitu, aku mengalami hal itu. Jadi mereka relate-nya tuh mudah karena sama-sama ibu-ibu loh Mas, mungkin ya. Nek misalnya sama bapak kan mungkin problem-problemnya mereka nggak bisa menyampaikan dengan gamblang kan. Nah, sedangkan di dunia per UKM-an itu yang perempuan itu jarang. Jadi mungkin bisa jadi karena aku nggak ada saingan misalnya, nggak ada saingan jadi nggak ada opsi lain. Ya wis lah kalau liane terus nambah 5. Bagus juga itu ya.
Ya kan jadi Blue Ocean, ya kan aku jadi Blue Ocean strategi, aku nggak praktek no, nggak mungkin no. Jadi di situ aku sudah di antara banyaknya trainer, di antara banyaknya itu ya aku membuat pasarku dewe. Oke, jadi ada 2 poin itu ya. Pertama, beliau-beliaunya memang sudah di kondisi perlu belajar manajemen lah gitu ya. Yang tadinya mungkin yang penting jualan kan gitu ya. Jualan. Terus ternyata begitu berkembang ya perlu belajar manajemen, which is itu bukan sesuatu yang alamiah dulu dipelajari ya, jadi perlu ilmu. Dan pengalaman Lia juga kerja di yang udah lebih established, jadi membantu mereka gitu. Nah, di sisi lain yang tak tangkap tadi ya unsur gender ya. Jadi benar. Kenyamanan juga ya. Iya, jadi perlu konsultan bisnis atau nanya-nanya, tapi kalau ada pilihan antara sesama perempuan dengan apalagi sesama ibu-ibu ya dengan yang laki-laki mungkin lebih enak yang sesama ibu-ibu gitu kan. Mungkin curhatnya nanyanya bisa lebih enak gitu mungkin itu ya. Jadi dia mengisi kekosongan itu, dan itu poin bagus itu di buku yang nanti kita bahas ya. Itu satu sisi itu peluang lah, ngomongin tadi dia bilang sebagai Blue Ocean, tapi di sisi lain sebenarnya ya tugas dari sebuah bisnis atau organisasi kan melayani kebutuhan masyarakat gitu. Nah, kebetulan ada kebutuhan yang mungkin sengaja nggak sengaja ditemukan tadi itu ya, konsultan bisnis UKM yang perempuan. Nah, gitu mungkin spesifik banget deh. Konsultan bisnis UKM yang perempuan atau ibu-ibu. Nah, itu kan spesifik banget niche-nya gitu kan. Iya. Jadi bisa ngerti lah ya. Jadi Lia juga menemukan pasar karena ibu-ibu itu bisa mengerti ya ketika dia mungkin ngisi sambil ini ada baby di pangku gitu kan, mereka juga bisa relate. Oh iya, ini aku juga mengalami hal yang sama gitu. Iya, benar. Kayak misalnya mereka nanya, iya Mbak, ini anakku pengen rebutan HP kayak gitu. Jadi ya itulah dikondisikan sesantai mungkin dan seapa adanya ya. Maksudnya ya memang kayak gini keseharian gitu. Pernah juga sih Mas, aku kerjasama sama sebuah institusi. Nah, dia juga ngajain kayak live kelas gitu. Cuman syaratnya nggak boleh ada anak on screen gitu. Ya aku nolak tuh ya. Ya aku nggak bisa lah. Maksudnya value aku jelas gitu. Anakku butuh aku ya aku prioritaskan itu gitu. Jadi nggak iso. Iya. Jadi marketnya memang khas ya, berarti marketnya dia. Oke. Sip. Thank you ya. Jadi teman-teman semua udah kenal sama Mbak Lia. Bagi yang belum kenal, yang udah kenal ya silakan dilanjutkan perkenalannya gitu. Masih banyak yang bisa digali ya. Saya kenal Mbak Lia ini dari komunitas Indonesia NLP Society. Sama dengan Arif juga begitu ya. Jadi teman-teman yang di NLP Society ini ya ada beberapa orang yang sambil ya pengen eksplorasi soal filsafat juga gitu. Jadi kita bukan pengen ngajarin tapi pengen belajar bareng. Nah, Mbak Lia ini juga ada certified NLP coach juga, jadi macam-macam lah kaliannya ya. Selain dia bisa bahasa Belanda tentunya karena pernah tinggal di sana gitu. Itu sesuatu yang aku nggak bisa ngejar, angel ngejar. Oke. Nah, idenya gini, Mbak Lia. Jadi awal mulanya gara-gara aku lagi kenapa pengen ada ide mikir filosofis yang soal bisnis gitu. Jadi ini gara-gara lagi menyiapkan diri ya, kan aku lagi nyiapin diri untuk studi lagi. Terus ya mulai baca-baca buku filsafat gitu, kemudian terus mulai mikir nanti seandainya ya. Kan gini, aku tuh merasa bahwa diri aku tuh ini slow learner ya. Jadi belajar itu alon, nggak bisa cepet. Baca buku tuh nggak bisa cepet, ya belajar itu nggak bisa cepet lah gitu. Jadi kalau dilihat-lihat dari sejak zaman sekolah banget dulu itu, kalau judulnya mendapatkan prestasi di sekolah itu sangat tidak pernah, bukan jarang lagi, sangat tidak pernah gitu. Zaman dulu kan masih ada ranking ya. Nggak pernah. Kenapa? Karena sekolah itu kan selalu bicaranya certain time ya. Jadi dalam satu bulan, satu semester itu harus menguasai sekian gitu kan. Nah, aku paling nggak bisa
menguasai sesuatu dengan batasan kayak gitu. Kuliah juga sama, kuliah juga begitu. Nah, tapi menariknya materi yang kupelajari sejak kuliah misalnya, itu nanti baru kupahami sekian tahun kemudian gitu ya. Tak baca lagi gitu. Terus aku bisa memahami, menurutku sih lumayan cukup mendalam, tapi ya perlu waktu tadi itu. Nah, terus atas dasar kondisi itu, tapi berarti aku harus menyiapkan nih ya nanti kalau kuliah kira-kira lagi gitu, kira-kira mau meneliti apa atau mendalami apa. Nah, terus ya pilihannya kan macam-macam ya, macam-macam. Lalu aku pikir apa ya dunia yang aku mungkin bisa berangkat dari situ, tapi juga di sisi lain manfaat buat masyarakat, tapi juga ya mungkin masih agak jarang, nggak tahu juga sih. So, aku mulai menunjukkan ketertarikan dengan ya karena sehari-hari ada di dunia SDM gitu ya. Mungkin tentang filsafat yang berhubungan dengan kerja atau pekerjaan atau bisnis ada nggak ya? Tak browsing-browsing masih agak terbatas sih. Yang kutemukan, mungkin juga udah ada, tapi mungkin yang ketemukan agak terbatas. Nah, salah satunya bahkan aku pernah nemu satu artikel, jadi ada dosen filsafat gitu, masih muda sih. Dia nulis artikel di internet, di blognya dia, kok merefer kepada Eyang Drucker ini, nah, itu teman-teman. Drucker ini merefer pada. Aku pernah baca, tapi nggak selesai dulu buku ini sebenarnya. Kok tebel banget kan dia. Tebel ya, 500 halaman. 800 nih. 800 halaman iya, 800 halaman. Aku pernah baca tapi nggak selesai, terus ya akhirnya aku putuskan untuk baca ulang. Jadi si penulisnya itu namanya Mas atau Bang ya, Reza Watimena nama penulisnya di blognya dia itu. Dia bilang ya meskipun Peter Drucker nggak disebut sebagai filsuf, tetapi menurut saya dia itu punya pandangan yang sangat filosofis lah gitu. Terus tak baca lagi gitu kan. Ya juga ya, menurutku bukunya Pak Drucker ini judulnya kan manajemen task responsibilities practices. Buku ini menurutku agak khas karena nggak sama dengan buku-buku manajemen yang ada sekarang gitu, yang sudah langsung bicara soal ya teknisnya ya, teknik manajemen. Ini benar-benar dan nggak banyak referensi di buku ini karena ini benar-benar kayak mungkin pemikiran perenungan gitu kan. Terus wah ini kalau aku untungnya aku bukan model yang suka nyoret-nyoret langsung di buku, tapi seandainya aku model begitu kayaknya tiap paragraf ada yang bisa dicoretin gitu. Iya kan? Semua penting ya. Iya, oke. Dan itu kan kalimat-kalimat yang sangat esensial gitu. Nah, saking senangnya aku sama buku ini, aku punya 3 versi. Ini. Masya Allah. Ini kan ya. Ini. Nah, lalu ada versi. Yang jelas buku ini yang ini aku punya versi Kindle-nya juga. Versi Kindle-nya ada di sini. Terus satu lagi, jadi buku ini pernah direvisi tapi sama orang lain, jadi sama mungkin penerusnya ya, direvisi dengan memasukkan tulisan-tulisan yang belakangan. Jadi waktu buku ini terbit kan Pak Drucker masih nulis, terus tulisan yang belakangan dipakai buat merevisi gitu ya. Jadi buku yang agak beda. Nah, ini edisi ini aku sih beli ini bekas ini. Pengantarnya Jim Collins, terbitnya tahun 2000-an something lah gitu. Ini ya sama sih, berapa halaman sini ya? Sekitar ini 500-an halaman, malah lebih tipis. Tapi karena mungkin kertasnya lebih lebar ya. Itulah jadi saking senangnya itu. Nah, tapi buku yang ini agak aku lihat di Amazon ada yang mengkritik karena menurut dia si siapa nih? Pak Joseph-nya nih yang editornya nih seenak-enaknya membongkar, mengganti, memindahkan tulisan. Gitu. Terus aku pikir aku mau belajar dari yang orisinil dulu lah ya sih. Nah, jadi kepikirnya itu teman-teman semua yang ngajakin Mbak Lia diskusi soal hal-hal yang ku dapat, yang kita bisa ambil dari buku ini. Mungkin nggak dibaca semua, nggak, cuman kita coba ngambil lah, jajal aja, kita coba baca satu bab atau bahkan subbab atau sub-subbab atau bahkan satu paragraf aja yang aku mungkin lebih tertarik untuk ngomongin sisi filosofisnya, tetapi mungkin Mbak Lia bisa ngasih angle secara praktis juga gitu kan. Oh iya bener nih, barangkali secara bisnis gimana gitu. Nah, gitu ya kira-kira ya teman-teman. Nah, Mbak Lia gimana? Udah sempat baca sampai yang mana dan kesannya Bi? Iya, baru tadi sempat bab 1. Ya karena previous-nya tak baca ya. Itu. Ya. Ya sama sih, aku juga dari huruf pertama sampai terakhir tuh baca.
Jadi memang ya karena ini pengalamannya, menurutku beliau itu sangat sangat memahami manusia banget, sangat visioner juga. Yeah. Dan kayaknya ini, aku yang kayak Mas Edi pernah bilang bahwa ilmunya itu karena dia saking fundamentalnya, dipakai siapapun itu masuk gitu. Jadi bukan, kan kita sering ya, ada misalnya ada teknik ini, ternyata dia tidak bisa diterapkan oleh skala kecil, misalnya oleh skala kecil nggak bisa pakai ini karena terlalu ribet. Atau misalnya, atau sebaliknya, ada sebuah teknik yang bisa diterapkan oleh skala besar karena terlalu sederhana, ya kan? Nah, menurutku ini tuh ya akan apa ya, tuh everlasting gitu loh. Everlasting karena saking fundamentalnya, semua orang tuh bisa. Key-nya itu dapat gitu loh. Key-nya itu dapat, saripatinya itu dapat. Jadi kayaknya mau tahun 90-an, mau tahun 2000-an, mungkin tahun nanti 2200 juga sama gitu. Karena beliau tuh esensinya tuh udah dapat banget. Gitu. Jadi bukan teknik yang kayak ya tadi bisa dipakai atau misalnya udah usang karena orang udah nggak pakai itu jadi nggak laku. Setelah itu teori dulu, teori sekarang nggak kayak gitu kan, ada ya teori manajemen yang kita tahu, teori branding, teori apa yang dulu kayak gini ternyata salah, ketika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan ternyata teorinya salah. Nah kalau ini menurutku karena itu tadi yang dipelajari, kayaknya beliau itu sangat tertarik dengan manusia dan memahami inti-inti kehidupan kayak itu. Kayak gitu ya. Jadi bahasanya itu ya gitu. Core to the core itu loh, intinya inti. Ya, inti. Ya aku kan waktu mulai baca-baca Pak Drucker ini aku nelusurin kan. Dia ini kan nulis banyak ya. Banyak banget bukunya. Yang terkenal tuh misalnya The Effective Executive gitu. Aku sih kira buku itu mungkin menginspirasi juga Pak ini ya, Pak Stephen Covey dengan kata efektifnya itu ya. Mungkin itu juga ya. Jadi kalau Seven Habits bisa diperas lagi ya mungkin, atau itu ya mungkin di Effective Executive itulah. Kemudian beliau nulis buku juga soal managing non-profit organization. Itu lebih tipis buku. Jadi mungkin intisari manajemen tapi yang cocok buat non-profit ya, mungkin yayasan, mungkin LSM gitu ya. Seperti itu juga dia dua ada nulis. Dan mungkin yang terkenal juga itu innovation and entrepreneurship ya. Dia sempat singgung di buku ini sedikit, lalu mungkin didalemin di buku itu yang termasuk yang menurutku belum ada yang ngalahin sih secara esensi. Contoh-contoh yang dia kasih udah berubah. Jadi kayak di buku ini sama di buku yang lain judulnya The Practice of Management tuh dia nyontohin perusahaan namanya Sears. Sears itu kayak retail Amerika lah gitu. Sekarang udah nggak signifikan lah ya sebagai sebuah perusahaan mungkin ya. Di masa itu kan gede banget dan dia jadikan itu objek studi ya, mungkin perusahaan udah nggak ada, tapi ada sih tapi mungkin udah nggak signifikan. Nah tapi esensi yang dia temukan sebenarnya masih applicable gitu untuk dia sebenarnya sekarang. Nah itu sih background idenya teman-teman ya. Jadi kita mau coba melakukan itu. Nah moga-moga nanti dari pertemuan perdana ini kita dapat sesuatu yang bisa kita eksplor lebih lanjut. Aku kan sekarang udah sampai yang udah agak baca ulang itu sampai sekitar 1/4. Jadi tadi pas sebelum kita mulai aku coba baca ulang dari bab 1. Previous-nya sih nggak tak baca lagi karena udah waktu itu. Nah bab 1 itu menarik ya, ini ya judulnya The Emergence of Management ya teman-teman. Jadi The Emergence of Management itu di sini ada beberapa subbab. Ya, bab ini sih nggak terlalu panjang sih, kayak cuman berapa ya, 7 atau 8 halaman gitu. Nah di teman yang menarik adalah di bagian awal itu ya ini balik lagi nggak kayak buku manajemen lain ya. Dia membahas sejarah manajemen kan ya, munculnya kata manajemen itu ya, yang ternyata katanya originnya sangat Amerika gitu ya. Jadi oh ya aku baru tahu juga ya, berarti ya padahal kan Amerika sendiri asalnya dari Inggris kan gitu ya. Nah, originnya sangat Amerika.
Gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, eh, coba aku tip beberapa poin ya. Jadi nih ya kalimat pertamanya aja udah seru lah ya kalau kita mau explore poin ini. During the last 50 years, berarti ini bukunya terbit tahun 70-an. Society in every developed country has become a society of institution. Jadi apa ya, ide awal dia ngulik di bagian awal ini soal itu. Jadi bahwa setidaknya di abad 20 itu dia menemukan bahwa masyarakat itu sebenarnya adalah masyarakat yang isinya penuh dengan lembaga atau institusi gitu. Nah, rupa-rupanya situasi ini ya bisa dibilang baru di abad ke-20 gitu. Karena kalau dilihat dirunut ke belakang katanya penggerak dari masyarakat itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang ya tadi kan kita keluar aja, ini misalnya keluar komplek aja, semuanya kan institusi isinya. Iya. Kan Indomaret, Alfamaret gitu kan, kemudian atau warung-warung atau tadi itu ya si apa namanya Lia juga misalnya orang sekarang mau beli baju ya pasti ke toko, ada tokonya gitu ya, ada tokonya, ada karyawan segala macam. Jadi semua tuh isinya institusi gitu. Nah, sesuatu yang ternyata di tahun 1900-an awal atau sebelumnya itu ternyata nggak begitu. Ternyata penggerak masyarakat itu adalah ya keluarga gitu, keluarga gitu. Yang skala-skala kecil. Jadi masyarakat di kalangan keluarga. Jadi bahkan kalau dirunut ke belakang lagi dulu cuma ada negara terus keluarga gitu. Katanya gitu. Jadi langsung nah, piye Li menurutmu Li? Iya, menurutku itu kayaknya kembali yang sekarang aku geluti itu adalah bagaimana si keluarga-keluarga ini jadi keluarga-keluarga berdaya gitu. Karena kan dulu mungkin sebelum pandemi itu kayaknya bisnis online itu ya udahlah ya gitu ya. Tapi sekarang karena pandemi perusahaan-perusahaan ini kan kolaps loh. Banyak yang kolaps loh. Sehingga orang sudah tidak bisa lagi menggantungkan diri pada perusahaan yang dulu menaungi dia gitu. Jadi kayak di restart loh Mas. Jadi harusnya sekarang atau ya pandemi ini menyadarkan bahwa ya keluarga itu harus berdaya. Setiap keluarga tuh mesti punya sesuatu, mesti punya kayak ya kasarannya. Kalau kita nonton itu film Gilmore Girls, pernah nonton nggak? Serial Gilmore Girls. Oh pernah. Tahu aku. Nah jadi Gilmore Girls ibu kan sama anaknya kan? Ya, dia tinggal di suburban gitu kan ya. Saya di kota kecil gitu. Nah itu dia itu kan kenal sama setiap pemilik toko. Karena si ini tetangganya, kemudian si ini dia kenal lah secara personal. Itu kayaknya kayak gitu lagi gitu sekarang tuh. Akhirnya kayak ya wes kita nggak bisa mengandalkan ke korporasi besar, bisa jadi mereka tutup dan akhirnya baru sadar ya dalam tanda kutip baru sadar bahwa ya memang setiap keluarga itu mesti punya satu kemampuan untuk menggenerate income buat mereka sendiri gitu dengan kemampuan yang dimiliki tiap keluarga itu gitu. Kayaknya kayak justru sekarang kembali lagi iya kembali lagi dulu itu. Di bukunya ditulis beliau bilang iya pertanyaannya sekarang adalah who do you work for ya, maksudnya kalau sekarang kerja di mana gitu kan ya, whom do you work for gitu kan ya. Padahal tahun 90-an orang-orang tuh nanya what do you do, kamu tuh ngapain, kerjaanmu tuh apa gitu. Kalau sekarang kamu kerja di mana gitu kan. Nah dengan adanya pandemi ini karena banyak orang yang terlaid off gitu, mereka entah resign, entah mereka memutuskan perusahaannya memutuskan untuk berhenti segala macam. Akhirnya mereka mesti punya source of income lain kan. Mereka mesti mengenerate income juga. Nah, akhirnya bisa jadi pertanyaan ini nanti akan muncul lagi gitu. Jadi kerjanya apa? Jualan apa? Mungkin kayak gitu bisa muncul lagi. Sebenarnya dari tahun 98 ya. Ketika crash itu aku pernah ketemu sama pedagang di dekat rumah mertua aku tuh jualan ini Mas, jualan cookies Mas.
Jualan cookies enak sama Bikang. Nah itu beliau ternyata korban 98 itu karena perusahaannya ditutup. Nah akhirnya dia sampai sekarang dia masih bisa menghidupi keluarganya dari jualan cookies gitu. Masih ada sekarang gitu ya? Masih ada. Tuh, tapi di branding gitu nggak? Apa masih aja begitu gitu dari dulu? Belum. Dia kalau dia masih begitu karena anak-anaknya udah kerja gitu. Tapi aku melihatnya di situ bahwa oh iya setiap itu ya inama lusri yusron ya. Setiap ada kesulitan disitulah ada dua kemudahan. Berarti bisa jadi adanya dia diberhentikan itu dia jadi mikir aku bisa ngapain ya untuk provide keluargaku. Dan kayak gini sekarang masa pandemi ini kita digituin lagi gitu loh, kayak ya Allah iya yo kita nggak bisa bergantung sama perusahaan yang dulu kita bekerja gitu. Ya nggak semuanya ya Mas ya, tapi dengan keadaan kayak gini ya banyak yang akhirnya mikir iya ya mungkin jualan apa gitu kan. Gitu. Ya, aku juga mulai balik jualan lagi. ya. Aku juga mulai bikin jualan. Iya kan? Mulai belajar berjualan. Iya. Padahal jualan itu kan kayak gitu. Iya. Aku mikir, aku kalimatmu, komenmu barusan dapat angle menarik ya. Karena sebelum kamu ngomong tadi, waktu sebelum sesi kita ini, aku pas membaca bagian ini mikirnya beda. Jadi tadinya aku mikirnya begini, oh iya ya bener juga nih Pak Drucker bilang bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang isinya institusi gitu ya. Dan tadi sempat disinggung sama Lia bahwa dulu ya ini nanti ada subbab namanya the employee society, jadi masyarakat karyawan gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu masyarakat karyawan ya karena isinya ya sebagian besar adalah karyawan gitu. Nah, terus tadi pertanyaan yang diajukan kalau dulu sebelum masyarakat karyawan tahun 1900-an awal atau sebelumnya apa yang what do you do ya, kamu ngerjain apa gitu ya. Belakangan orang suka menanyanya kamu kerja di mana gitu. Jadi ngobrol sama orang kerja di mana gitu ya. Tapi benar juga yang Lia bilang bahwa era modern itu ya, modern tadi ya, institusi yang baku, yang gede, yang rapi, yang tadi orang semua pengen bernaung di situ itu mungkin sekarang juga mulai agak lewat ya, agak bergeser karena orang mulai seperti balik lagi ke tadi ya. Udahlah yang ada di dalam kendali saya aja lah gitu ya. Kalau tadi kan misalnya orang ya mungkin kayak aku juga ya, apa namanya di masa pandemi ini tiba-tiba pengen buka toko ya di e-commerce gitu kan. Nah, terus buka toko padahal belum serius, tapi maksudku jadi kepikir begitu ya, sesuatu yang mungkin even 2 tahun lalu aku nggak berminat melakukan itu. Jadi kepikir gitu teman-teman. Nah baru apa namanya saat ini mikirlah gitu. Nah artinya yang dibahas sama Pak Drucker ini kan mungkin apa akan berkembang ya. Jadi apa namanya sisi lain kita memang masih berada di era yang modern ya. Orang masih perlu hidup di institusi dan faktanya institusi kan harus ada yang ngurusi juga. Ya kan institusi pemerintahan harus ada yang ngurusi juga gitu ya. Tapi di sisi lain masyarakat yang tadinya ya sangat bergantung pada institusi juga mulai berpikir bahwa enggak juga aku pengen bergerak di lingkunganku aja lah gitu. Aku pengen bisnis aja yang bisa aku atur tadi ya dia akan jadi begini karena dia memang sudah menyatakan nggak pengen jadi karyawan dikendalikan orang gitu kan. Enggak loh kalau mau izin sebentar ya nih. Jadi apa namanya nggak pengen dikendalikan oleh karyawan gitu. Oleh employer lah gitu. Jadi pengen lebih ke gimana bisa mengelola pekerjaannya sendiri. Jadi kan sebenarnya balik ke masa yang dulu ya. Ketika zaman orang itu kalau di Pak Drucker ini bahas ya zaman orang itu masih bicara soal jadi petani misalnya jadi peternak gitu. Kan ya jam kerja kan ditentukan oleh mereka sendiri, cara kerja, proses gitu, bahkan karir gitu kan nggak ada ya, atau tidak terlalu rapi karena mereka ya harus yang penting kan bisa dijalankan, bisa hidup lah gitu ya. Nah di era modern kan nggak bisa begitu ya, semuanya tertata rapi dan segala macamnya. Tapi di sisi lain ya ini kayak muncul lagi nih kebutuhan orang untuk tidak terlalu dikekang untuk kondisi tersebut. Itu mungkin agak masa kemarin, tapi di masa pandemi ini bukan hanya soal nggak pengen dikekang, tetapi
nggak pengen bergantung ya, nggak pengen terlalu bergantung kepada institusi-institusi itu. Gitu. Meskipun kenyataannya ya, nah, Ikili. Tapi menarik kali ya. Apakah mungkin nih menurutmu ya? Apakah mungkin mungkin baliknya iya sih. Artinya akan muncul keseimbangan baru. Tadinya kan tadinya tuh semua tidak tertata. Semua ya petani, kemudian sekarang kemudian semua tertata pakai institusi. Sekarang mulai muncul lagi yang tadi yang kecil-kecil lagi yang mulai bangun sendiri-sendiri lagi. Nah, apakah nantinya itu mungkin nggak balik sepenuhnya, tetapi akan ada keseimbangan baru. Misalnya ini, kan kayak aku ya, aku tadi mulai mikir punya toko. Tetapi aku bisa melakukan itu ya karena udah ada kemudahan, ada institusi namanya Tokopedia misalnya, yang sebegitu mudahnya memfasilitasi jualanku. Jadi aku nggak perlu nyewa toko di pasar, nggak perlu punya karyawan, bahkan aku nggak perlu ngukur keluar duit buat kurir gitu ya, bener-bener tinggal aku taruh di itu. Nah itu kan karena ada institusi juga, jadi kemerdekaanku ini sebenarnya didukung juga oleh institusi gitu. Berarti kan ini dua hal yang saling mendukung gitu. Iya menurutku. Iya, mungkin seleksi alam ya. Mungkin lah ya, kayak Jurassic Park itu kan dia akhirnya kan life will find a way ya. Kalau kata Dr. Ian Malcolm itu kan. Bagaimanapun kehidupan tuh akan menemukan jalannya sendiri, dan mungkin akhirnya akan terpilih gitu institusi-institusi apa yang dia layak untuk survive, dan mana yang memang dia terkena meteor dan tidak bisa hidup lagi gitu. Dia harus rebirth gitu. Mungkin kayak gitu ya. Karena kalau kita ngelihat kejatuhan timbul tenggelamnya perusahaan itu kan banyak ya, kayak misalnya kita ngeliat BlackBerry itu dulu segede apa, Nokia itu segede apa, Kodak itu segede apa. Kodak itu gede banget loh. Ya kalau dia memilih untuk nggak berevolusi, dan memang dia nggak bisa melihat, oh ini orangnya bergeraknya ke situ, dan dia nggak bisa memfasilitasi itu tadi, dia nggak bisa memberikan servis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ya akhirnya dia punah gitu. Ya jadinya extinct. Kalau dulu dipikir ya nggak mungkin lah Kodak itu nggak mungkin ya Kodak itu kolaps dan hancur, karena aku dulu internshipnya di Kodak, jadi tahu yang pada waktu mereka bikin Kodak Easy Share Gallery itu adalah produk yang di launching sebelum masyarakat itu ready. Jadi dia itu bikin sistem penyimpanan foto di website Kodak Easy Share Gallery itu, kemudian bisa diubah menjadi barang fisik, entah kita mau jadiin album atau kita mau jadiin gelas, di mug apa segala macam, kita di print lah. Nah, pada saat itu tahun 2017-2016, internet tuh nggak kayak sekarang gitu. Indonesia tuh masih internet yang teret gitu. Jadi penetrasi pasarnya tuh nggak bagus. Akhirnya dia kolaps. Mungkin akhirnya kayak gitu sih. Kalau misalnya dia memang bisa mengisi kebutuhan dari masyarakat, apapun itu, misalnya internet atau apa segala macam, ya dia akan survive. Enggak ya enggak. Terus satu lagi yang aku biasanya bilang ke pesertaku itu adalah, tidak semua bisnis itu ditakdirkan besar. Bukan ditakdirkan. Tidak semua bisnis itu harus besar. Nah, iya. Itu poin banget. Itu poin banget. Karena apa? Aku sudah ikut beberapa pelatihan gitu ya. Dan mereka tuh menertawakan targetku. Kayak, cuma segini. Oh, bisa dong segini. Yang aku dulu pernah coaching sama Steady itu loh. Iya. Loh, aku nggak kepengen segitu. Gitu. I wanna do it my way. Aku nggak mau dituntun harus mengejar omset sekian. Gini caranya, gini. No. Aku maunya sistemnya tuh ya kayak Kaizen gitu, continuously improvement. Kalau emang aku bagus, aku layak, aku pasti dapat. Tapi aku nggak mau ngejar kayak gitulah misalnya. Jadi banyak pelatihan di sana yang harus, targetnya sekian ratus kali lipat, gini gitu. Menurutku it's not natural gitu, itu nggak natural.
Naturalnya orang tuh ya dia dengan kapasitasnya, dia dengan visinya sendiri, dia punya value, dia punya hal-hal yang buat dia penting. Nah, dia berkembang sesuai itunya dia gitu, sesuai cetakannya DE lah gitu. Dan nggak bisa semua orang tuh harus besar, semua harus punya segede pabrik, segede ini. Ya enggak. Asalkan means-nya dia terpenuhi, ya wes gitu. Kan kita berhenti di saat rasa cukup. Dan rasa cukup tiap orang kan beda-beda toh. Itu yang aku sering bilang ke pesertaku. Nggak usah tiru-tiru. Nggak usah lo pengen, ya Mbak, aku pengen 500 kali lipat. Emang kamu mampu? Coba mana hitungannya? Gitu. Ya Mbak, gini-gini. Terus dari mana angka itu muncul? Ya Mbak, ya dari mana? Lah ya dari mana? Gak masuk akal. Gitu loh. Jadi aku bertugas mengembalikan orang-orang ini ke kesadaran mereka. Itu poinmu menarik loh, Dik. Jadi yang diceritakan Mbak Lia ini kan sebenarnya memang fenomena masyarakat sekarang nih, masyarakat yang punya kesadaran baru soal hidupnya kan. Kalau masyarakat sebelum ini, menurutku masih yang kayak tadi tuh, masyarakat yang memang kesadarannya itu kesadaran materi, gitu ya, bahkan mungkin kesadaran karir gitu ya, kesadaran karir itu ya harus mentereng segala macamnya gitu ya. Nah, bahkan kalau aku ingat mungkin 2010-an masih ada orang yang bikin perusahaan dan tadi yang lihat ceritakan pas sudah mulai apa belum ya, yang lihat ceritakan tadi yang ya harus punya, baru bisnisnya belum untung sebenarnya udah harus punya ruko, harus punya karyawan banyak segala macam, akhirnya nggak kuat biaya itu semua dan kolaps gitu. Nah zaman sekarang kan kalau tadi ceritanya lihat teman-temannya itu justru banyak yang nggak kayak gitu kan, jadi duitnya banyak gitu tapi dengan kesederhanaannya ya karena nggak menganggap itu penting. Itu kan menurutku ini kesadaran baru ya, termasuk kesadaran soal tadi ya nggak apa ya menentukan hidupnya sendiri, nggak harus ngikut arus gitu ya, nggak harus terpatok harus begini begitu. Itulah mungkin yang akhirnya bisa terfasilitasi sama tadi e-commerce gitu. E-commerce kan basically pasar toh. Kan dia sebenarnya sama kayak PD Pasar Jaya itu kan. Sebenarnya kan itu. Nah, tapi kenapa PD Pasar Jaya tidak bisa sebesar e-commerce? Karena dia nggak membaca pergeseran masyarakat ini gitu. Ya kalau ada banyak orang yang pengen bisnis tapi belum mampu atau belum mau segitunya sampai nyewa lapak di pasar yang ya tiap pengkolan harganya beda ya kan, kemudian berurusan dengan segala macamnya. Aku pengen dodolan toh gitu kan. Nah, si e-commerce bisa memfasilitasi itu, makanya dia mungkin lebih eksponensial kan gitu kan perkembangannya. Nah, Pak Draker di sini bahas ini soalnya yang di subbab Employee Society itu dia bilang kan jadi pergeseran ini waktu bukunya ditulis ya, dari tadinya masyarakat yang keluarga lalu jadi institusi, itu kan tadi membuat institusi itu ternyata jadi gede gitu. Jadi dibilang sini ada banyak perusahaan di era itu, bahkan ya sekarang masih ada sih, ada banyak perusahaan yang revenue-nya itu kadang-kadang atau profitnya lebih gede dari negara-negara kecil gitu. Ayo VOC Mas. Ya itu, ya kan. Nah zaman sekarang lebih gede lagi, mungkin nggak nyebut kalau VOC kan sampai bisa punya tentara segala macam. Sekarang mungkin apa di dunia nih kayak levelnya Unilever misalnya gitu kan, sebenarnya mungkin dibandingkan dengan negara kecil dia mungkin lebih gede juga. Gedean dia. Gedean dia kan gitu. Employee-nya banyak dia bisa-bisa. Nah, otomatis kan itu akan, di sini di subbab ini dibilang itu kan memerlukan cara atau teori-teori yang baru ya tentang cara ngelola masyarakat, cara ngelola government gitu. Kita nggak bisa menghindari ada namanya international institution ya, perusahaan yang menggurita gitu ya. Bahkan sekarang ini belakangan ini aku lihat ada institusi yang menggurita tapi mengguritanya itu caranya beda gitu, kayak Alibaba itu tetap di Cina, dia nggak buka cabang di sini tapi duitnya ada di sini. Ya kan, kalau dulu kan Unilever buka di sana terus dia buka di sini kan, ada gedungnya Unilever gitu kan. Mas sekarang kan nggak usah. Sekarang dia cukup tanda kutip mungkin memberdayakan orang sini dengan brand sini gitu. Dia nggak perlu buka kantor di sini gitu, nggak perlu buka Alipay. Maksudnya dia kayak bisnis kan Mas, dia beli bisnis gitu ya. Iya kan. Nah ini kan, orang kan mulai mikir kan, ini berarti apakah kita ini dikuasai oleh negara tempat asal itu atau enggak,
dibilang dikuasai juga enggak, dibilang enggak juga iya gitu. Jadi cara memandang masyarakat jadi berubah karena cara bisnisnya berubah. Nah, terus nyambung ke ya tadi ya, berarti kan kalau ngambil ya intisarinya Pak Drucker ini, lagi bisnis yang akan bisa survive ya, yang atau institusi lah, institusi yang itu pasti masih akan perlu kan, dan mungkin lebih diperlukan. Tapi yang bisa survive adalah yang bisa merespon masyarakat kan gitu ya. Jadi, tadi lah Iya. PD Pasar Jaya itu digantikan dengan e-commerce atau mungkin ya bisa jadi nanti digantikan ya. Karena someday mungkin aja si e-commerce ini membeli PD Pasar Jaya itu sebagai gudang tok. Iya. Kan itu aja kan. Bisa. Gedungnya kan perlu tetap buat gudang kan. Hmm. Jangan dibeli. Ya bisa disewakan, PD Pasar Jaya dapat passive income itu. Dia nggak usah ngurusi parkir, nggak usah ngurusi preman, ya kan? Iya. Iya bisa jadi, sangat bisa jadi. Nah, karena kalau tadi dia cerita soal ibu-ibu yang semacam tadi ya bisnisnya semacam MLM kan mungkin awal mulanya dia reseller ya, Lia, benar nggak? Banyak yang gitu ya. Iya. Menjualkan Itu produk orang lain. Berarti kan harus ada si produsennya ini yang institusi kan? Ada produsennya. Jadi ada suppliernya toh. Jadi dia kan jualin. Misalnya kalau di banyak pesertaku, teman-temanku tuh memang mereka kan para penjual. Mereka memang ahlinya itu berjualan gitu. Karena kalau yang produsen itu biasanya kalau mereka nggak disupport sama tim yang kuat, itu biasanya lemah di jualan atau sebaliknya gitu. Jadi antara produsen dan Oke nih sinyalnya Mbak Lia agak sempat keputus Li tadi Li. Itu menurutku sudah ada pemikiran baru bahwa supplier atau produsen dengan para marketer itu sudah setara. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman dulu tuh kamu kan cuma jualan barangku toh. Nah, berarti kamu tuh di bawahku kastanya. Nah, gitu kan. Nah, dengan kemudahan-kemudahan yang internet dan segala macam, kelas-kelas online juga banyak. Akhirnya si orang jualan ini kan dia berkembang dan segala macam. Akhirnya dia bisa coba kalau aku keluar dari sini, kira-kira kamu bisa nggak jualin produk segitu banyak? Tak tarik semua sampai akar-akarnya. Apa nggak kolaps kamu? Aku pergi dari produkmu. Ayo coba turuti aku sekarang nggak? Kayak gitu loh Mas. Jadi sudah ada titik kesetimbangan baru. Iya juga ya. Bahwa mereka melihat bahwa kalau nggak ada yang jualin juga produkku ya mati juga gitu loh. Iya. Itu dan itu bagus. Itu masyarakat baru ya berarti ya. Masyarakat baru loh itu. Karena tadinya kan ya seolah-olah misalnya kalau kita anggaplah ada satu produsen motor lah di Indonesia atau mobil gitu ya. Dia kan punya cabang sendiri untuk menjual gitu kan. Dia menguasai semuanya dan orang-orang yang kerja di cabang itu salesnya itu ya karyawan gitu kan. Tidak setara dengan manajemen gitu. Nah, sekarang kan modelnya beda ya, orang bikin produk terus pakai reseller. Reseller itu bukan karyawannya gitu ya. Dan timnya dia. Bukan timnya resminya dia gitu ya. Kemudian ya itu mereka bisa jual bagus. Jadi kebalik nih, dia juga jadi tergantung sama mereka gitu kan kalau iya kan, padahal bukan karyawannya gitu kan. Benar. Jadi setara gitu. Wah itu akan menimbulkan masyarakat baru karena cara ngelolanya, cara mimpinnya jadi beda ya. Yes, itu yang dibutuhkan oleh teman-teman ini. Karena mereka, Mbak boleh nggak aku menganggap mereka karyawan? Ya enggak lah, mereka bukan karyawanku, kamu nggak gaji mereka. Ya betul juga ya. Iya. Even termasuk si tim sales ini ya, yang sekarang kemudian punya reseller lagi gitu ya. Punya reseller. Jadi dia memang jualan tok, tapi dia punya reseller lagi yang disebut mungkin timnya dia, tetapi bukan karyawannya dia juga karena reseller gitu kan. Nah itu juga mimpinnya juga nggak bisa sama kayak pakai ilmu zaman di kantor gitu kan. Betul Mas, betul banget. Jadi bagaimana caranya kita bisa kayak ini loh, kalau kata Jim Collins kan,
yang penting itu adalah orangnya, the people yang masuk di Iya. bus itu gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda kepentingan, berbeda kemampuan ekonomi, itu bisa menjadi satu tim yang solid. Gimana caranya? Tanpa harus dipecut kayak karyawan gitu. Wah, iya Nah, juga. itu skill-nya itu Mas, yang kenapa kok mereka mesti terus belajar, mereka perlu terus belajar karena ya beda memperlakukannya. Kita nggak bisa kayak, oh kamu kalau ini dapat punishment gini-gini. SP. Aku nggak digaji, Pak. Gitu loh. Gue kan, maksudnya loh, sorry kamu nggak gaji aku loh ya. Iya, Jadi iya. benar-benar kayak bagaimana kita memperlakukan mereka tuh ya kayak manusia gitu ya. Kayak misalnya kita mau nggak digituin, nggak mau ya wes, berarti gimana caranya? Berarti bikin aku nyaman dong supaya aku bisa tetap jualan produk kamu. Oke, caranya gimana biar nyaman? Gini, aku nggak mau ada target gini. Tapi kan pasti mereka butuh target nih. Makanya gimana caranya supaya orang-orang ini tidak merasa ditarget, tapi mereka mengejar targetnya masing-masing gitu. Ya itu yang apalagi dengan ibu-ibu ya Mas. Maksudnya ibu-ibuku ya 3 detik masak, 3 detik ini, 3 detik jawab chat, 3 detik packing ya. Itu yang menurutku sangat apa ya? Ilmu baru memperlakukan orang gitu. Makanya gimana cara bisa menggali, membangun kedekatan sama mereka, terus membina mereka, terus ya intinya menciptakan tim solid tanpa pernah ketemu, Mas. Kuncinya itu loh. Bahkan itu ya. Bahkan susahnya itu tanpa pernah ketemu. Ayo ya apa? Bagaimana dirimu bisa membuat sebuah korporasi yang orangnya nggak pernah ketemu, tapi bisa menghasilkan keuntungan 200 juta per bulan misalnya. Ya apa caranya? Bagaimanakah? Nah, itu poin bagus tuh, karena di sisi yang lain paradoksnya adalah kemarin kan sempat itu ya, lihat berita yang ada sidak di Jakarta perusahaan yang non esensial. Terus itu kan kalau dirunut akarnya menurutku ya ini bukan soal pelanggarnya itu di depan, tapi di belakangnya kan sebenarnya udah setahun pandemi, udah banyak webinar bahas soal remote working, mereka belum berhasil atau belum eksplor cara kerja dari rumah gitu. Karena dengan dikatakan mereka industri non esensial berarti kan diperkirakan mereka tuh bisa at least 50% kerja dari rumah sebenarnya bisa. Tapi mungkin nggak nemu caranya atau nggak ngeksplor caranya sehingga nggak percaya gitu ya. Akhirnya memaksakan diri untuk kerja, padahal di sisi lain ya ibu-ibu temanmu itu kan kerja dari rumah semua, bahkan mungkin dari awal perkenalannya udah lewat WA tok misalnya gitu ya. Betul, Mas. Oh Betul. bisa Jadi nggak kan gitu kan? gaib ya, kan gaib ya. Nggak ada wongnya. Coba. Mereka ketemu cuma lewat Zoom misalnya, cuma lewat video call, tapi mereka bisa membangun sebuah kesolidan dan jalinan emosional yang sangat erat dan bisa menghasilkan secara ekonomis loh. Coba bayangin. Wah, iki aku jadi tertarik untuk mengeksplor Hani lebih lanjut, berarti di pertemuan berikutnya kayaknya nih. Aku pengen menggali karena fenomena ini ya aku udah dengar, tapi mungkin pengalaman bertemu dengan realnya kan dia lebih banyak ya. Karena jadi aku mungkin kebayang secara konsep bahwa berarti itu trust jadi sangat penting kan. Ya kan apa namanya, aku membangun trust atau aku memberikan trust gitu ya, kepercayaan itu jadi sangat penting. Nah, tetapi seperti apa tuh ya itu perjalanannya kan ngefek ya. Itu kayak zaman sekarang kalau kita lihat misalnya ya aku pas buka toko ini ternyata yang di rating tuh 2 ya. Mereka merating aku sebagai toko. Aku merating mereka sebagai pelanggan ternyata. Jadi pas aku jadi toko tuh aku ngerating pelanggan juga. Misalnya Lia beli dari aku atau teman kita Surya kan pelanggan pertama aku tuh beli dari aku tuh. Aku ngerating dia juga gitu. Nah, ini kan ini kan nggak mungkin diterapkan di era modern kemarin ya. Zaman aku masih kerja ada performance appraisal kan cuman top down kan, dia nilai aku nggak menilai dia gitu kan, ngasih feedback mungkin Kecuali pakai iya 360, tapi feedback iya. tok ya 360 itu ya. Zamanku 360 belum jalan, cuman masih ide, belum betul-betul applicable.
Jadi masih jauh waktu itu ya, masih jauh. Jadi paling banter aku hanya bisa memberikan evidence nih, menurut pendapatku kinerjaku begini gitu. Tapi yang aku ajukan itu enggak, basically meaningless ya, cuman informasi tambahan aja gitu. Ya, tetap dari atas. Nah, tapi ini kan penting kan. Jadi kita ngerating dua belah pihak gitu kan. Ini kan the new society ya, ini masyarakat yang berbeda karena kayaknya ya lihat cara orang berbisnis itu kan dipengaruhi cara dia hidup. Tadi ya, kenapa kok ibu-ibu ini tertarik ya ngurusi bisnis ini? Ya karena dia pengen bangun kayak Lia kan, pengen bangun kehidupan yang dia tidak perlu 8 to 5 misalnya. Ya kan, dia pengen bangun kehidupan yang tadi tuh bisa ngurusi anak gitu kan. Nah, dulu kan nggak semua kantor mengizinkan bawa anak misalnya kan gitu. Nah, jadi ada tapi nggak banyak gitu. Nah, jadi dia pengen punya kehidupan begitu, maka mempengaruhi cara bisnis berkembang. Nah, tapi di sisi lain, cara bisnis berkembang kayak Lia itu ternyata mempengaruhi masyarakat, mungkin akan mengubah tadi ya tingkat dinamika kesetaraan masyarakat ya, orang nggak lagi menganggap remeh tadi penjual misalnya. Benar. Ya kan? Iya, kayak kemarin tuh ada, kalau di Bandung tuh kan karena kemarin sekarang tuh PPKM, jadi kan banyak yang nggak ke pasar toh. Nah, terus ada salah satu akun ini namanya Keranjang Segar. Nah, aku aku salut sama ownernya, dia punya aturan yang strict segala macam, sampai suatu hari, beberapa hari kemudian tuh dia di komen kayak gini, Anda tuh macam gitu. Nah, terus dia bilang gini, si ownernya si Keranjang Segar itu, si ownernya bilang gini, wah Anda nggak ini, maksudnya itu pemikiran zaman dulu gitu loh, bahwa pembeli adalah raja, karena itu so less decade ya, karena sekarang tuh sudah kesetaraan, sudah kesetimbangan, kamu mau jualan apapun, kalau nggak ada yang beli mau kata Yopo, tapi sama aja, banyak pembeli nggak ada barang juga repot gitu. Jadi bagaimana melihat pembeli itu ya sebagai rekan, sebagai bukan orang yang lebih rendah karena dia butuh barang kita, juga bukan sebagai orang yang lebih tinggi karena kita harus ngasih diskon banyak-banyak ke dia gitu ya, enggak. Jadi sebenarnya istilahnya, aku punya sekian, kamu ambil atau enggak, ya monggo gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada harus ngalah. Jadi benar-benar win-win solution tuh menurutku jadi kayak, ya wes aku adanya kayak gini, kamu adanya gimana, bargainingnya tuh jadi punya bargaining position yang sama ngono loh Mas. Kalau dulu mungkin enggak ya, karena dengan barangnya sedikit, kemudian yang butuh juga sedikit. Kalau sekarang kan yang butuh juga banyak, pilihan barangnya juga mungkin terbatas gitu ya. Jadi bagaimana sih orang-orang yang berpikir bahwa pembeli adalah raja, itu mesti mikir ulang gitu, bahwa itu enggak benar, enggak berlaku lagi lah istilahnya. Betul. Itu aku jadi keingetan ya. Mungkin kalau aku ingat zaman dulu ya, komentar dari orang tua kita lah gitu ya. Kan masih ada yang berkomentar, ya dia cuman sales gitu kan ya. Ada kerja, ada itu kan istilah gitu kan. Zaman sekarang kan kalau kita lihat di generasi kita bahkan yang lebih muda itu udah hampir nggak ada sih. Karena ya balik lagi itu tuh. Kalau orang dulu dengar istilah itu, ya dia kan cuma sales, oh iya ya, karena mungkin dia pimpinan terus anak buahnya sales gitu kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang misalnya yang mendengar itu kalimat yang teman-temanmu itu kan, wah enak aja kalau nggak ada sales, aku nggak punya duit ini, nggak ada mereka yang jualin, aku nggak makan ini gitu kan, kalau tiba-tiba mereka bukok gitu. Jadi nggak cuma sales gitu. Nah itu kan akhirnya muncul itu ya, tadi muncul apa ya, kesetaraan, dan itu kan mengubah banyak hal sih dalam masyarakat. Ya balik lagi karena sebenarnya secara garis besar ya, masyarakat sekarang memang mungkin masih banyak sebagian besar waktunya tuh untuk kerja gitu, untuk kerja. Nah cuman kerjanya mulai geser tadi, kerja yang dia bisa manage, kerja yang dia bisa atur, tapi cukup buat keluarganya, ya cukup buat bahkan mungkin bantu orang, yang menyediakan lapangan pekerjaan buat orang. Jadi ada misi sosialnya juga ya Li ya. Kayak gitu kan, ada misi sosialnya kan. Tadinya kan
tadinya kan you take it or leave it. Ini aku punya perusahaan, kalau kamu mau kerja 8 sampai jam 5 di kantor, nggak boleh bawa anak, gitu kan. Kalau sekarang kan berartinya orang yang nggak bisa memenuhi itu kan nggak bisa masuk, gitu kan. Ya udah nganggur aja betul. gitu. Sekarang kan ada pilihan buat itu jadinya ya. Ini aku ada klien Mas, dia ibu-ibu ya, ibu-ibu sudah apa namanya? Keluarganya sudah berada gitu ya. Sudah berada tapi dia tuh menyalurkan hobi lah ceritanya. Menyalurkan hobi. Nah, terus setelah ikut beberapa kelasku akhirnya dia ikut private gitu ya. Nah, dari situ memang aku jelaskan bahwa oke, kalau kamu mau hobi nggak usah kayak gini. Nggak usah private, kan namanya hobi gitu loh. Kamu senang ya sudah lakukan gitu kan. Kalau nggak senang ya nggak usah dilakukan. Tapi kalau kamu ingin tujuannya lain, ya ayo akan ada kerja-kerja yang mungkin sebelumnya nggak ada gitu, dan itu penting untuk dilakukan. Kemudian dia Mbak, aku serius, aku mau ini menjadikan sumber penghasilan keluargaku. Oke, fix ya, fix. Nah, alhamdulillahnya ini aku baca ya. Jadi dia itu tadi laporan ke aku, dia bilang gini, sebentar. Aku seneng banget ya, alhamdulillah. Seneng banget. Dia bilang gini, aku pokoknya setelah ayo bertanggung jawab telah membuatku berkurang waktu buat goleran. Wah, ya juga ya. Mulai kewalahan sejak didampingi dirimu. Karena awalnya dia ngelihatnya itu sebagai hobi, jadi santai. Nah sekarang kalau mau serius, ayo gitu. Akan ada PR-PR yang mesti dia kerjakan. Dan alhamdulillah ini dia mau ngerekrut 2 orang. Kayak nggak Mas? Di masa pandemi malah ngerekrut. Coba. Rekrut, iya. Itu poin menarik ya Lia. Jadi ada pilihan buat orang ya, bisnis jadi bisa di custom gitu ya. Nek memang ini urusan serius banget ya digarap dengan serius gitu ya. Bahkan cari investor mungkin gitu ya. Tapi kalau bisnis yang hobi ya digarap dengan hobi. Kalau hobi mau digeser ke lebih serius, bahkan mungkin mau bantu orang tadi dalam rangka merekrut juga sambil bantu orang ya bisa gitu. Jadi kayak ya mungkin kayak sebagaimana banyak hal di zaman sekarang bisa di custom ya, bisnis juga bisa di custom ya. Iya. Jadi pengen seberapa besar gitu. Cukup. Aku nggak besar-besar, aku cukup yang penting 50 juta sebulan bersih itu udah cukup kok. Oh ya sayo. Gitu. Tapi cuma sampai segitu aja. Tapi kalau Mbak aku pengen beli kos-kosan itu harganya 1 M. Oke, berarti kamu harus gini. Nah, itu Mas. Menarik nih, bisnis yang bisa di custom ini kayaknya ide yang bagus ini untuk tema berikut ini. Ini kita udah 1 jam, soalnya kalau lebih panjang lagi ngobrol sama Lia pasti seru. Cuman yang nonton belum tentu ya kan, nonton obrolan orang 1 jam ya kan. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ya ini ide awal, nanti kita lihat responden dan kita ngobrol sama Mbak Lia lagi. Kira-kira beliaunya waktunya gimana dan seterusnya. Tapi sengaja nih ya kalau sama Arif kan memang langsung di live-in, yang ini kita recorded gitu supaya perjanjiannya lebih custom juga ya kan duniaku sama Lia beda kan, aku kan karyawan jadi saya terbiasa dengan jadwal gitu ya, kalau Lia kan nggak ada jam kerja gitu ya, jadi semua jam itu jam kerja atau bukan jam kerja sama sekali gitu, jadi kita recorded supaya nanti bisa lebih enak. Nah, tapi anyway, aku jadi kepikiran ya, mungkin ya buku ini mungkin bisa kita ambil sebagai inspirasi ya, tetapi lebih jauh aku jadi kepikiran jangan-jangan memang the new society yang tadi yang sudah disinggung sama Lia, the new business, the new society yang mungkin berpengaruh ke the new way of working juga, itu barangkali hal-hal yang bisa kita explore lebih lanjut ya. Jadi boleh aja nanti Li kalau Lia mau punya referensi lain. Misalnya ya ini kita custom aja lah ya. Aku kan mungkin memang lagi mendalami buku ini, tapi Lia misalnya wah Mas tak woco kok agak kurang tertarik, terus tapi punya referensi lain gitu yang bisa kita gabungin gitu terkait tadi ya, mungkin the new way of business, the way of cara baru bermasyarakat ya, cara baru hidup gitu ya, cara baru bekerja gitu. Nah, boleh juga tuh. Kayaknya jadi nemu nih. Ingat itu Mas, buku yang mengenalkan kita itu loh. Ingat nggak? Pas
habis kelas NLP itu aku nanya udah baca buku yang Start With Why. Udah. Nah mungkin itu juga api Mas. Oh, si Om Simon ya, Om Simon. Ya, iya. Om Simon itu kan dia sangat banyak mempengaruhi aku. Bagaimana dia itu melihatnya dari Start With Why aja itu kan udah ya wes kamu why-mu apa ya, kamu go for it gitu. Ojo ikut mainstream. Kamu make your own way dan sebagainya. Juga tuh. Boleh. Oh, boleh. Nanti kalau itu kan kayaknya Leo udah cukup lama explore ya. Apa namanya? Boleh tuh nanti kita sepakati tema berikutnya. Jadi intinya adalah teman-teman semua ini forum buat ngomongin bisnis, tetapi sisi filosofisnya, sisi impact-nya gitu ya. Kita nggak bicara bisnis secara how to-nya karena udah banyak di mana-mana. Monggo silakan teman-teman cari ke sana. Kita mau coba masuk ke sana supaya kita mungkin bisa mendapatkan esensi yang lebih meaningful ya buat bisnis kita, seperti apapun bisnis yang kita jalani gitu, karena mungkin ya tiap orang mencari tujuannya masing-masing gitu kan. Oke, gitu teman-teman, kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.